Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin, jemaah pengajian rutin yang dimuliakan dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan nikmat Allah, qudrah dan iradahnya, malam ini kita bisa hadir dalam kebersamaan pelaksanaan salat maghrib secara berjamaah, dilanjutkan dengan tausiah, disambung dengan salat isya secara berjamaah. Mudah-mudahan rentetan kebaikan ibadah amal saleh yang kita lakukan ini menjadi pemberat dalam catatan kebaikan kita di yaumul hisab insyaallah. Amin. Jamaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Malam ini saya menggantikan Ustadz Fauzi. Beliau lagi ada acara ke Jakarta. Materi yang diamanahi kepada kami, amalan-amalan sunnah di hari Jumat. Sebelum kita memasuki amalan-amalan yang dimaksudkan oleh Rasulullah dalam hadis-hadis sahihnya, mari kita prolog terlebih dahulu tentang hari Jumat. Di dalam surat Al-Jumu'ah ayat 9, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa darul ba'id. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun." Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian disuruh untuk menunaikan ibadah salat Jumat, fas'au ila dzikrillah. Bersegeralah kalian untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa darul bai', dan tinggalkan jual beli untuk sementara. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu jauh lebih baik bagi kalian apabila kalian memahami. Jamaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Adapun keutamaan dalam hari Jumat, saya bacakan terjemahannya. Hadisnya panjang. Ada beberapa hadis yang perlu saya sampaikan untuk perbendaharaan pengetahuan kita. Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Kita umat terakhir tapi menjadi yang terdahulu pada hari kiamat. Meskipun mereka diberi kitab sebelum kita dan kita diberi kitab setelah mereka. Hari ini, hari Jumat, adalah hari yang mereka itu telah berselisih di dalamnya. Maka Allah memberi kita hidayah kepada hari Jumat. Besok untuk orang-orang Yahudi, dan sedangkan yang hari lanjutnya adalah esoknya untuk orang-orang Nasrani." Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Jadi hari Jumat adalah hari yang Allah berikan pada kita hidayah. Yang hari itu disebutkan di dalam Alkitab, yang Allah berikan pada mereka kitab terdahulu, Al-Taurat wal Injil. Ya Allah tetapkan hari Jumat sebagai hari besar kita. Hari Sabtu adalah hari untuk orang-orang Yahudi, umat Nabi Musa, dan hari Ahad adalah hari untuk umat Nasrani. Jamaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Dari Tariq bin Syihab, dia berkata, seorang laki Yahudi berkata kepada Umar, "Wahai Amirul Mukminin, seandainya turun kepada kami ayat ini, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina."
Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah aku ridhoi Islam menjadi agama bagimu. Surat Al-Maidah ayat 3. Pasti kami akan menjadikan hari tersebut sebagai hari raya. Lantas Umar berkata, sungguh aku benar-benar tahu pada hari apa ayat tersebut itu turun. Ayat itu turun pada hari Arafah, pada hari Jum'ah. Jamaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bahwa ketika mereka menginginkan bahwa al-yauma akmaltu lakum itu menjadi pegangan dalam hari besar mereka, lalu mereka dipatahkan argumentasinya oleh Khalifah Umar bahwa al-yauma akmaltu lakum dinakum itu turun di hari Arafah pada hari Jum'ah. Maka penentuan hari Jumat itu adalah hari yang sangat agung di dalam Islam. Jamaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Pada hadis yang selanjutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, hari terbaik di mana matahari terbit pada hari itu adalah hari Jum'ah. Pada hari Jumat Adam diciptakan dan pada hari Jumat Adam dimasukkan ke dalam surga dan dikeluarkan dari surga, dan pada hari kiamat tidak akan terjadi kecuali pada hari Jumat. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Jadi hari Jumat adalah hari yang sangat mulia sekali di dalam Islam, karena pada hari Jumat itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Allah Adam. Pada hari Jumat itu Allah masukkan Nabi Allah Adam ke dalam surga. Pada hari Jumat itu Allah keluarkan Nabi Allah Adam dari surga karena tergelincir oleh rayuan iblis ketika memakan buah yang terlarang. Wala taqrabu hadhihi syajarah, dan jangan sekali-kali engkau Adam dan istrimu untuk tidak mendekati pohon yang terlarang itu. Pohon itu yang disebut dengan iblis khuldi, artinya buah kekekalan. Jadi khuldi itu penamaan dari iblis, bukan dari Allah. Allah menyebutkan wala taqrabu hadhihi syajarah, jangan sekali-kali engkau Adam dan istri untuk mendekati pohon terlarang ini. Iblis kemudian datang, Adam, kenapa kamu tahu Allah melarang kamu mendekati pohon ini? Ini adalah khuldi, pohon kekekalan. Kalau kamu dan istrimu makan, kamu akan kekal di dalam surga ini. Karena rencananya engkau akan dikeluarkan dari surga oleh Allah Subhanahu wa taala beserta istrimu. Itu kisahnya antaranya. Hari Jumat juga disebut dengan Sayyidul Ayyam, penghulu atau pemimpin dari semua hari. Dari Abu Lubabah bin Ibnu Mundhir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, hari Jumat adalah tuan atau pemimpinnya, Sayyid, hari-hari yang lain, dan pada hari mulia di sisi Allah. Hari Jumat ini lebih mulia dari hari raya Idul Fitri dan Idul Adha di sisinya. Ya, makanya kemudian jamaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala, kedua hari ini apabila berkumpul di dalamnya hari Jumat, mukhayyar, boleh memilih. Kalau Idul Fitri, Idul Adha itu terjadi pada hari Jumat, maka boleh memilih untuk tidak melaksanakan sholat Jumat, melaksanakan sholat Id, baik itu Idul Fitri atau Idul Adha yang jatuh pada hari Jumat. Jumatnya tidak ditegakkan, tetapi pelaksanaan sholat zuhurnya wajib. Ya, boleh memilih untuk melakukan keduanya, yaitu setelah sholat Id pada hari Jumat itu dilanjutkan dengan sholat Jumatnya, atau Jumatnya tidak dilakukan tetapi diganti dengan sholat zuhur, kembali pada hukum asal, Jumatnya gugur. Jamaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Pada hari Jumat terjadi 5 peristiwa. Allah menciptakan Adam pada hari Jumat dan Adam diturunkan ke bumi pada hari Jumat. Pada hari Jumat Allah mewafatkan Adam. Pada hari Jumat terdapat pula waktu yang tidaklah seorang hamba meminta kepada Allah pada waktu tersebut kecuali Allah beri apa yang dia minta selama tidak meminta yang haram. Dan pada hari Jumat pula akan terjadi kiamat. Tidaklah malaikat yang dekat di sisi Allah, bumi, langit, angin, gunung dan lautan, kecuali mereka sangat menghargai hari Jumat. Jadi jamaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Hari Jumat adalah
Sayyidul Ayam. Hari Jumat adalah penghulu. Hari Jumat sangat agung, sangat mulia. Cuman sayangnya banyak di antara kita umat Islam yang meremehkan. Kalau Jumat datang belakangan, berdiri di luar, nunggu khotibnya selesai, baru kemudian mulai masuk masjid. Padahal kemudian ada hadis yang menjelaskan tentang Allah memberikan pahala bagi orang-orang yang pertama kali masuk masjid, ya, orang yang kedua, ketiga sampai terakhir, yang kata Nabi, orang yang kelima terakhir masuk seperti dia berkorban dengan seekor telur busuk. Dan ketika khotib sudah naik mimbar, maka malaikat pencatat, ya, siapa-siapa yang masuk sholat Jumat, malaikat menutup buku catatannya dan duduk mendengarkan khotib mulai berkhutbah. Jadi bagi orang-orang yang tidak masuk, ya, pada catatan malaikat, maka wallahualam besar kemungkinan dia tidak dianggap melaksanakan sholat Jumat. Atau dia sholat Jumat tapi dia tidak masuk dalam catatan malaikat. Karena malaikat berdiri di pintu itu dicatat. Ya, nah, kalau masjidnya tidak mencukupi jamaah Ustaz sampai meluber ke sana, tidak apa-apa, malaikat catat gitu. Asal jangan berdiri di luar pagar sana. Ya, sudah masuk di wilayah situ, dibeberkan di situ karpet di parkiran situ, karena memang tidak memuat, dicatat oleh malaikat siapa datang gitu ya. Sampai khotib naik mimbar, catatannya ditutup. Jamaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala, hari Jumat adalah hari yang paling utama. Sesungguhnya hari kalian yang paling utama adalah hari Jumat. Ya, sama dengan hadis-hadis sebelumnya sebenarnya. Lalu kemudian Aus bin Aus berkata, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana mungkin salawat kami bisa sampai kepadamu sementara Anda telah meninggal? Atau mereka berkata, telah hancur menjadi tulang belulang. Beliau bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mengharamkan bumi untuk memakan jasad para nabi. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Salah satu di antara jasad yang tidak dihancurkan oleh Allah adalah jasad yang para nabi dan rasul yang Allah muliakan. Allah haramkan bumi untuk memakan jasadnya. Jamaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala, hari Jumat adalah hari raya dalam sepekan dan hari tambahan untuk Yaumul Mazid bagi penghuni surga. Panjang hadisnya, tidak usah saya bacakan, sangat panjang sekali. Jamaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala, pada hari Jumat terdapat waktu-waktu yang mustajabat orang berdoa. Seperti hadis di atas tadi, bahwa 5 di antara keutamaan atau kemuliaan hari Jumat, salah satu di antaranya adalah seseorang berdoa pada hari itu, pada hari Jumat itu tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah kabulkan doa itu. Ya. Nah, jamaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala, salah satu sunnah, ya, salah satu sunnah yang diajarkan di hari Jumat adalah memperbanyak zikrullah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sesuai dengan ayat di dalam surat Al-Jumu'ah 9 tadi. Ya. Fas'au ila dzikrillah. Cepat pada hari Jumat bersegera menuju ke masjid dalam rangka untuk lidzikrillah, memperbanyak mengingat Allah, memperbanyak menyebut nama Allah, memperbanyak membaca tasbih, memperbanyak membaca tahmid, memperbanyak membaca takbir, memperbanyak membaca tahlil la ilaha illallah, memperbanyak membaca kalimat salawat Allahumma sholli ala Muhammad dan kalimat-kalimat thayyibah yang lainnya yang diajarkan dalam Islam. Misalkan memperbanyak membaca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. 2 kalimat yang ringan di lisan dalam penyebutan pengucapannya kata Nabi, tapi sangat berat dalam timbangan yaumul hisab, mizanu syar'i, di mana seseorang membaca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, maka Allah beratkan timbangan itu dengan seberat-beratnya. Maka rugi bagi kita untuk tidak membaca kalimat yang sederhana itu, simple. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Memperbanyak baca kalimat thayyibah yang lain. Nabi mengatakan Allah sangat cinta, sangat suka dengan zikir ini. Dan kelak nanti di dalam surga Allah berikan perbendaharaan kekayaan yang meliputi langit dan bumi. Subhanallah walhamdulillah
wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ya, kalimat-kalimat thayyibah yang ma'thur, yang sudah terbiasa, yang sudah masyhur, terkenal di kalangan kita, sangat bagus untuk dibaca pada hari Jumat. Ya, di antara sunnah yang diajarkan di dalam Islam. Jamaah dimuliakan, dicintai Allah Subhanahu wa taala. Di antara lagi sunnah di hari Jumat adalah seorang imam di hari Jumat pada pagi subuh hari disarankan untuk membaca surah As-Sajdah dan surat Al-Insan. Ya, surat As-Sajdah dan surat Al-Insan. Ya. Saya waktu di Pondok Sulawesi itu di Darul Istiqomah itu hampir menjadi suatu kewajiban. Jadi setiap hari Jumat subuh 2 surah ini selalu dibaca. Ada ayat sajadah, ada ayat di mana kita nanti sujud sajadah atau sujud tilawah ketika mendengarkan ayat-ayat tilawah atau ayat-ayat sajadah. Jamaah dimuliakan, dicintai Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya dari hadis riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW membaca pada waktu sholat fajar pada hari Jumat, yaitu hal ata'al al-insani, yaitu surat As-Sajdah dan kemudian al-insan. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ini sunnah yang mulai jarang diamalkan, Mungkin karena imam perbendaharaan hafalannya kurang, ya, sehingga surat Al-Insan, surat As-Sajdah ini tidak dibaca, ayat-ayat yang lain dibaca. Namanya sunnah, ya. Ditinggalkan kita tidak berdosa, tetapi kemudian ketika kita mengamalkannya maka kemudian kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau orientasi kita adalah keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada orang yang tidak ingin dalam jual beli itu mendapatkan laba untung yang luar biasa, maka berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, di mana kita mendapatkan pahala yang luar biasa, kenapa kemudian tidak kita lakukan, ya? Maka imam wajib di sini nanti perlu menghafal surat As-Sajdah dengan surat Al-Insan. Jamaah dimuliakan, dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sunnah yang selanjutnya adalah memperbanyak selawat kepada Nabi Muhammad SAW pada malam Jumatnya dan pada hari Jumatnya. Membaca selawat, aktsarus salawat, ya, fi laili wan nahar. Jadi memperbanyak membaca selawat di dalam malam hari Jumat atau di hari Jumatnya. Di dalam riwayat Al-Baihaqi dalam kitab Sunannya dari Ibnu Abbas dari Anas bin Malik bahwa Nabi SAW bersabda, perbanyaklah membaca salawat bagiku pada hari Jumat dan malam Jumat, sebab siapa yang membaca salawat kepada satu salawat saja, maka Allah Subhanahu wa taala akan membaca salawat kepadanya 10 kali lipat. Ya, banyak hadis-hadis tentang salawat, banyak, ya. Bahkan kemudian di dalam Al-Quran Allah sendiri dengan para malaikat bersalawat pada Rasulullah. Innallaha wa malaikatu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi memperbanyak membaca selawat kepada Rasulullah di malam dan di siang hari. Di dalam riwayat yang sahih yang lain Nabi menjelaskan bahwa siapa yang baca selawat kepadaku 1 kali di pagi hari, maka Allah menggantikan selawat 10 kali. Siapa membacanya di malam hari atau di sore hari 1 kali, maka Allah membalas dengan 10 kali selawat. Di hadis yang lain Nabi menjelaskan siapa yang baca selawat 10 kali dalam pagi hari, maka dia berhak mendapatkan syafaatku di yaumil hisab di padang mahsyar. Siapa yang di sore hari membaca selawat 10 kali kepadaku, maka dia berhak mendapatkan syafaatku di hari kiamat kelak nanti. Jemaah dimuliakan, dicintai Allah Subhanahu wa taala. Amalan salawat ini adalah amalan yang luar biasa, ya, tidak bisa diremehkan. Para jemaah sekalian yang dimuliakan, dicintai Allah Subhanahu wa taala. Sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Nabi,
panjenengan selalu menyuruh kami, memerintahkan kepada kami untuk memperbanyak membaca sholawat di setiap hari. Kalau di dalam sholat di at-tahiyat akhir itu kami sudah tahu tentang bacaan atau redaksi sholawat itu. Nah, bagaimana dengan sholawat yang panjenengan maksudkan diperbanyak dibaca di luar sholat di setiap hari itu? Nabi menjelaskan dalam hadis sahihnya bahwa perbanyak membaca sholawat di luar sholat di setiap hari sama seperti kalian membaca sholawat di dalam sholat. Ya, hadis-hadis sahihnya menjelaskan begitu. Memperbanyak membaca sholawat di luar sholat sama redaksinya di dalam sholat. Atau sholawat yang ada min azwajihi, ya, sholawat yang ada tambahan tentang istri-istri beliau. Itu hadisnya sahih. Ya. Pertanyaan yang muncul adalah sholawat yang versi yang diredaksikan oleh manusia selain Nabi. Ya. Tentunya banyak kita menjumpai sholawat, ada sholawat tijaniyah, ada sholawat fatih, ada sholawat badar, ada sholawat wahidiyah, ada banyak. Ya. Ada juga sholawat uang, sholawat macam-macam, ya, luar biasa gitu. Ya, wallahu a'lam. Ya. Saya secara pribadi laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ini perintah Allah dalam surat Al-Ahzab. Sungguh telah ada pada diri Nabi itu teladan yang terbaik. Mengikuti Rasulullah pasti masuk surga. Menyelisih Nabi pasti masuk neraka. Suatu ketika Nabi mengatakan, "Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man abah." Qila wa may yaba ya Rasulullah? Man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Kata Nabi, kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba. Seluruh umatku, umat Islam pasti masuk surga. Illa man aba, kecuali mereka yang enggan memasukinya. Ini kemudian membuat sahabat bingung. Ya, sahabat kemudian terperangah, kaget luar biasa. Kok ada umat Islam yang nggak masuk surga? Karena orang-orang kafir sekalipun, ya, mereka mengklaim mereka lah yang masuk surga. Kita umat Islam ini masuk neraka selama-lamanya. Wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman maduda. Katanya orang-orang Yahudi Nasrani, umat Bani Israel, umat Nabi Musa dan Nabi Isa, wa qalu, mereka berkata, lan tamassana an-naru, tidak akan sekali-kali tersentuh kulit-kulit kami ini dari api neraka illa ayyaman maduda, kecuali hanya beberapa hari saja. Kami disiksa di neraka hanya berapa hari, katanya orang kafir ini, Yahudi Nasrani, kecuali beberapa hari saja, lalu kami dimasukkan ke surga. Sedangkan orang-orang kafir, orang-orang Islam masuk ke neraka khalidina fiha abada, kekal di dalamnya. Wah, luar biasa ya. Kita juga mengklaim begitu. Kita lah yang masuk surga, orang kafir khalidina fiha abada. Ya. Nah, tinggal bagaimana kemudian komitmen kita terhadap pernyataan itu. Kan begitu. Illa man aba, kecuali mereka enggan memasuki surga tersebut. Qila wa may yaba ya Rasulullah. Lalu sahabat bertanya, siapa gerangan orang-orang yang enggan memasuki surga wahai Rasulullah? Mak beda umat Islam dah iya Rasul. Sera orang-orang nah gitu katanya sahabat itu. Versinya Python dah iya. Kata Nabi, man ata'ani dakhala jannah wa man asa'ani faqad aba. Barang siapa yang mentaatiku maka dia pasti masuk surga. Wa man asa'ani, dan barang siapa yang menyelisihiku, ya, barang siapa yang menyelisihiku faqad aba, dia itulah yang enggan memasukinya. Ya, kalau Nabi sudah bilang bahwa berselawatlah kalian di luar sholat sama seperti dalam sholat, maka kemudian ucapan Nabi jauh lebih diutamakan, diikuti dibandingkan dengan ucapan-ucapan manusia, redaksi-redaksi sholawat yang dibuat oleh manusia yang mereka itu tidak dijamin kemaksuman mereka. Nggak ada manusia maksum kecuali para nabi dan rasul. Sahabat saja nggak maksum.
Apalagi kemudian orang-orang sekeliber di bawah sahabat. Karena zaman yang terbaik kata Nabi, zamanku. Tsumma yaluna, kemudian zaman setelahnya sahabat. Tsumma yaluna, kemudian setelah sahabat adalah tabi'in. Ya, setelah sahabat tabi'in, tabi'in. Setelah itu sudah ada. Ya. Maka jamaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala, saya secara pribadi jauh lebih mencari keselamatan untuk mengamalkan sholawat yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ya, paling pendek itu sudah. Allahumma shalli ala Muhammad. Paling pendek sudah. Ya, Allahumma shalli ala Muhammad. Mau dilanjutkan wa ali Muhammad, silakan. Ya. Jemaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala, Nabi jelaskan tadi bahwa siapa yang membaca sholawat di paginya 10 kali atau di sorenya 10 kali, dia berhak mendapatkan syafaat. Syafaat ini yang kita cari. Karena tidak ada satupun para nabi dan rasul yang berhak memberikan pembelaan. Tidak ada para nabi dan rasul satupun memberikan pertolongan kepada umatnya kecuali Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Ya. Orang yang bakhil itu adalah orang yang ketika namaku disebut mereka hanya diam saja. Ya. Kalau disebut namanya Nabi harus ya berselawatlah panjenengan. Nanti di mahsyar itu orang-orang posang, Pak. Sejak dari Nabi Adam sampai kiamat terjadi, ya, kepi orang posang. De temo posang kepi pon. Tak tahu, pada mata angin apa enggak. Pokoknya dia ialah posang. Datang kepada Nabi Adam, wahai Nabi Allah Adam, engkau adalah Nabi, Rasul yang pertama yang Allah ciptakan tanpa ibu dan tanpa bapak. Begitu mulia. Tolonglah kami. Ya. Berilah kami pembelaan, kata Nabi Adam. Enak aja lu. Saya sama istri saya, Ibunda Hawa, telah melakukan pelanggaran, memakan buah terlarang, dan kami terusir dari surga. Nolong diri kami aja gak bisa, apalagi nolong kalian. Posang boleh. Ya, imeng orang. Lari ke Nabi Ibrahim. Ya. Lari ke Nabi Musa. Sambil menyebutkan kemuliaan-kemuliaan. Ya. Nabi Ibrahim, engkau adalah bapaknya tauhid, ya, tolong beri kami pembelaan keselamatan, kata Nabi Ibrahim. Enak aja. Seumur hidup saya itu saya pernah berbohong dengan 2 hal. Ya. Ketika saya ditanya, Ibrahim, siapa yang hancurin Tuhan-Tuhan kami, patung-patung kami? Ya tanya aja patung yang paling besar. Bukankah di lehernya ada kapak? Padahal saya pelakunya. Saya bohong. Ketika saya ditanya, orang raja yang zalim yang sangat luar biasa, Ibrahim, mania siapa wanita ini? Hiya ukhti, dia adalah adik perempuan saya. Padahal itu istri saya. Kalau saya bilang adik perempuan saya, maka dia ambil jadi istrinya. Saya berbohong. Belum tahu saya apakah bohong saya itu dimaafkan oleh Allah. Ya, mana mungkin saya menolong kalian, nolong diri saya saja nggak bisa. Lari lagi ke Nabi Musa, Khalilullah, engkau adalah kekasih kecintaan Allah yang mampu berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Tolong kami, kata Nabi Musa. Pada bayi. Lari lagi ke Nabi Isa alaihissalam. Ya Nabi Allah Isa, engkau Nabi Allah ciptakan, ya, Allah lahirkan dari rahim ibumu tanpa bapak. Ya, engkau mampu menghidupkan orang yang mati sampai hidup kembali dengan izin Allah. Orang yang menyembuhkan, engkau adalah orang yang menyembuhkan orang yang buta matanya, bisa melihat terang benderang dengan izin Allah. Tolong selamat kami, kata Nabi Isa. Sorry. Ya, sporan sebanyak. Tidak ada nabi dan rasul yang diberi mandat, hak prerogatif untuk memberi pembelaan terhadap umatnya kecuali satu saja nabi dan rasul, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang memberikan syafaat pembelaannya terhadap umatnya. Maka dari Sahih Bukhari, Muslim itu dalam hadis yang sangat panjang sekali, ketika kemudian Rasulullah membuka kasutnya, sandalnya, lalu kemudian sujud kepada Allah dengan sujud yang panjang. Lalu kemudian Allah bertanya, ya Muhammad, apa keinginanmu? Tolong sampaikan kepada aku. Kata Nabi, lalu Nabi bangkit. Kata Nabi,
ya Allah, di dalam neraka banyak sekali umatku, tolong keluarkan mereka. Allah kemudian perintah malaikat masuk ke dalam surga, cari umat Muhammad yang di dalam hatinya ada iman sebesar biji korma. Mereka udah gosong-gosong semua, nggak karuan itu. Lihat dalam hati mereka, kalau ada keimanan sebiji korma, lemparkan mereka ke sungai kehidupan. Wow, ganteng-ganteng, ayu-ayu lagi. Ya, nggak ada seperti ini kita. Ya, nanti gantengnya luar biasa. Ya. Lalu kemudian Rasulullah sujud lagi dan sujud yang panjang. Hadisnya panjang sekali itu. Lalu kemudian Allah bertanya malaikat, apalagi maumu? Kan sudah tak keluarkan. Sepuluh dari pangeran. Masih ada lagi tersisa dalam neraka itu umatku. Ya, tolong ya Allah, keluarkan mereka. Ya. Katanya Allah, malaikat masuk dalam neraka. Cari umat Muhammad yang di dalam hatinya ada keimanan sebesar darah. Ada mengatakan sebiji bayam, ada mengatakan partikel, ada mengatakan ion, terserah sudah. Kurang lebih begitu sudah besarnya. Lemparkan mereka ke sungai kehidupan. Wah, ganteng ayu-ayu lagi. Yang tadi yang gosong gak kenal, gak karuan gitu ya. Wow, ganteng ayu-ayu lagi. Sujud lagi Rasulullah dengan sujud yang panjang. Apa boleh ya Muhammad? Kan sudah selesai saya keluar. Oh, masih ada pangeran, 10 orang punya. Masih ada, tinggal tersisa sebagian. Ya. Lalu kemudian malaikat, Allah berfirman pada malaikat, malaikat masuk ke dalam neraka, cari umat Muhammad yang di dalam hatinya ada keimanan setitik debu. Masya Allah. Setitik debu tok sudah. Ya. Lemparkan mereka ke sungai kehidupan. Ganteng-ganteng ayu-ayu lagi. Ya, Masya Allah gitu. Asal kita nggak syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, setitik debu keimanan, selamat kita. Walaupun sudah transit di neraka nggak karuan, sudah nggak tahu sudah. An-naru asyaddu harra, katanya Allah begitu dalam surat Taubah. Neraka itu panasnya sangat dahsyat, 70 kali lipat dengan api neraka di dunia ini. Allah hidupkan neraka itu 3000 tahun. 1000 tahun Allah hidupkan neraka itu, kata Nabi, sama seperti api di dunia, panasnya 70 kali lipat. 1000 tahun kemudian Allah bakar neraka itu, warnanya putih. Ya, tukang las yang tahu ini. Dengan kepanasan sekian derajat Celcius itu apinya sudah berubah, sudah nggak merah lagi, sudah putih sudah. 1000 tahun kemudian Allah bakar neraka itu, warnanya abyad. Ya, warnanya hitam seperti pantat pacik. Ya, Masya Allah. Kata Nabi, adab siksa yang paling ringan yang Allah berikan kepada penduduk neraka adalah adab yang Allah berikan kepada pamanku Abu Thalib, karena kebaikan-kebaikan yang terhadap Islam, di mana 2 kerikil diletakkan di 2 terompanya atau di 2 telapak kakinya, maka mendidih, menggelegak ubun-ubunnya, mendidih katanya. Astagfirullah. Naudzubillah min dzalik. Jamaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, selanjutnya sunnah pada hari Jumat. Ini terjadi khilafiyah, terjadi perbedaan, perdebatan kalangan ulama. Mandi di hari Jumat. Ada yang kemudian menjelaskan bahwa mandi ini wajib, karena memang wajibun. Dalam bahasa hadis Bukhari, hadis-hadis yang sahih lain menggunakan redaksi wajib. Ya. Mayoritas ulama mengatakan sunnah. Ya sudah, terlepas wajib dan sunnah, yang penting mandi kita. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dalam kitab sahihnya dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, aku bersaksi bahwa Rasulullah Muhammad SAW bersabda, mandi pada hari Jumat diwajibkan bagi orang yang telah mencapai usia balik dan menjalankan sholat sunnah dan memakai minyak wangi jika ada. Ya. Selanjutnya lagi pada poin berikutnya, disunnahkan menggunakan minyak wangi dan siwak serta memakai pakaian yang terbaik. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam kitab Mustadnya dari Abi Sa'id Al-Khudri dan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, siapa yang mandi pada hari Jumat, memakai siwak, memakai pakaian yang terbaik, memakai minyak wangi jika dia memilikinya, memakai pakaian yang terbaik, ya, kemudian mendatangi masjid dengan langkah yang santai, ya, tidak melangkai pundak-pundak orang lain sehingga dia ruku sholat sekehendaknya, semampunya. Jadi datang dengan santai, tidak tergopoh-gopoh, tidak berlari, lalu tidak melewati pundak orang, ya, artinya tidak melangkai orang yang sedang duduk berzikir dan sholat dan seterusnya.
kemudian mendengarkan imam pada saat dia berdiri untuk berkhutbah sehingga selesai solatnya, maka hal itu menjadi penghapus dosa-dosa yang terjadi antara Jumat ini dengan Jumat yang sebelumnya. Jamaah dimuliakan dan dicintai Allah Subhanahu wa taala, ada bahasa Nabi tadi, lalu dia sholat sunnah sekehendaknya, semampunya. Ada namanya sholat sunnah intidhar, sholat sunnah sebanyak-banyaknya sampai imam naik mimbar. Namanya sholat intidhar, sholat menanti atau menunggu. Jadi begitu masuk sholat sunnah, tahiyatul masjid, salam-salam, dikit-dikit, berdiri lagi sholat sunnah. Sholat apa itu? Namanya sholat intidhar, sholat menanti atau menunggu sampai imam naik mimbar. Sebanyak-banyaknya silakan. Sampai imam assalamualaikum, selesai sudah sholatnya, berhenti sudah. Jamaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala, membaca surat Al-Kahfi di malam atau di hari Jumat. Diriwayatkan oleh Hakim dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri bahwa Nabi SAW bersabda, barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka cahaya akan memancar menerangi antara dua Jumat. Kalau di hadis di malamnya, maka cahaya menerangi antara dia dengan Ka'bah. Itu Nabi mengajarkan sunnah membaca surat Al-Kahfi di hari atau di malam Jum'ah. Ini bukan surat Yasin, bukan, ya. Bukan surat Yasin. Hadisnya bermasalah. Ada yang mengatakan hadisnya dhaif, ada yang mengatakan dhaif jiddan, ada yang mengatakan hadis mungkar. Hadis yang sangat lemah sekali atau hadis yang mungkar, palsu. Jadi yang sunnah dibaca di situ adalah surat Al-Kahfi. Ya. Lagi kemudian nanti ada fadilah. Siapa yang menghafal 10 ayat di awal surat Al-Kahfi atau di 10 ayat terakhir surat Al-Kahfi, itu menjadi senjata andalan untuk menghadapi kedahsyatan Dajjal. Dajjal melintasi, kata Nabi, sudah kita jelaskan sebelum-sebelumnya. Ketika Dajjal kamu dengar dia akan melintasi suatu daerah sampai ke Paiton, sudah nyampe di Keraksan, kata Nabi, larilah kalian bersembunyi, menepilah kalian sampai ke puncak-puncak gunung, sembunyi kalian sudah. Ya, karena kalau ketika bertemu dengan Dajjal, kamu akan kafir semua. Pengaruh sihir yang dilakukan, hipnotisnya luar biasa Dajjal itu. Tapi ketika kamu sudah nggak ada jalan lain, harus berhadapan dengan Dajjal, kepetok dengan Dajjal sudah ini, kata Nabi, bacakan 10 ayat di awal surah Al-Kahfi atau 10 ayat terakhir surat Al-Kahfi. Ya, dihafal Pak, untuk menghadapi Dajjal. Ya, tak tahu Pak Ustadz, ketemu dengan Dajjal Pak, dengan mati duluan kami Pak Ustadz. Ya, wallah alam, kita kan nggak tahu. Apa besok hari Jumat ini hari kiamat, kan tak on ya Pak. Disunahkan bersegera menuju sholat Jumat. Nah, jamaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala, sebelum itu ada yang saya terlewatkan tadi. Jadi pertama, disunahkan mandi. Ada yang kemudian mengkomparasikan, menggabungkan hadis-hadis sahih yang lain yang menjelaskan bahwa seseorang yang mandi janabah di hari Jumat, berarti can orang-orang awam ya. Mun malam Jumat kan paten orang kafir 40 orang kan begitu. Itu hadis qila wa qala, katanya. Hadis la aslala. Hadis gak ada asalnya. Cerita Pak Kiai nikah dengan istri yang masih muda. Ya, panjang ceritanya, enggak usah saya jelaskan. Lalu keluarlah hadis yang didengar oleh kita, malam Jumat paten orang kafir 40 orang. Ya, sunnah dalam berhubungan seksual itu bukan di malam Jumatnya, tapi sebelum berangkat dari Jumat. Siapa yang mandi junub di hari Jumat, kata Nabi, memakai harum-haruman, memakai pakaian terbaik dan seterusnya, redaksinya banyak sama dengan hadis-hadis sebelumnya. Ya, jadi pertama sunnahnya adalah melakukan hubungan seksual. Yang kedua adalah memakai harum-haruman, parfum, Pak. Ya, di kita ini hari raya pekanan, hari Jumat itu hari pekanan. Sayyidul Am, ya, pemimpin penghulu dari seluruh hari. Ini hari yang sangat dimuliakan oleh Allah. Maka kemudian sudah selayaknya memakai harum-haruman. Allah senang, malaikat pun senang ketika kita sholat memakai wewangian. Ya,
Kalau nggak punya, ya mohon diadakan lagi takmir Masjid Mujahidin ini. Kotak parfumnya diadakan lagi. Ya, kayaknya udah habis itu. Mohon diisi lagi itu. Biar jadi jemaah yang lain juga mau bersedekah taruh di situ. Ya, biar dipakai oleh jemaah yang lain. Namanya juga kadang-kadang kan orang nggak mikir itu. Mikir beli beras kadang posang Pak Ustadz, ya mikirin pakai parfum. Ya, tidak masalah kan, disediakan oleh takmir atau orang-orang kaya membeli parfum taruh di situ di tempat yang telah disediakan oleh takmir. Silakan pakai parfum gratis. Kalau bisa tulis lagi, silakan ambil parfum gratis 1 botol. Kan enak gitu, dapat pahala kan? Tiap pakai sholat kita dapat pahala. Masya Allah kan gitu. Kenapa Pak? Ya kan benar gitu Pak. Ya, karena malaikat menjauh orang yang kemudian datang sholat, ya makan bawang merah, bawang putih, jengkol, peti, terasi dan sejenisnya. Malaikat menjauh, nggak senang malaikat. Ya, kita ini berkomunikasi dengan Allah. Makanya kemudian memakai parfum harum-haruman, bersiwak. Ya, kata Nabi. Ya. Di hadis yang lain Nabi menjelaskan bahwa laula an asyqa ala ummati lamartum bisiwaki inda kulli salatin. Di hadis yang lain Nabi mengatakan inda kulli wudu'in. Kalau sekiranya tidak memberatkan umatku, maka aku perintahkan mereka bersiwak. Ya, bersiwak. Jadi kalau orang-orang yang biasa haji umrah itu bawa kayu siwak itu. Atau teman-teman biasanya jamaah tabligh dan lainnya itu dikantongin sini. Gitu, siwak namanya. Ya, kayu. Ya. Sangat bagus sekali itu dipakai. Ya. Atau bisa dengan sikat gigi atau hal-hal yang lain yang intinya adalah menghilangkan bau mulut. Kata Nabi, bersiwak. Ya. Lalu kemudian memakai harum-haruman. Ya. Lalu kemudian mereka memakai pakaian yang terbaik. Salah satu hadis yang menjelaskan pakaian terbaik warnanya putih. Ya, warnanya putih. Pakaian yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kain kafan itu warnanya putih ya? Wallahu alam, ya. Yang jelas bahwa warna yang disukai adalah warna putih, ya. Jangan pakai warna hitam, warna berkabung itu, Pak. Jadi hadir di waktu sholat, ya, mandi atau mandi janabat, berhubung seksual, memakai harum-haruman, memakai bersiwak dulu, lalu kemudian memakai pakaian terbaik, ya, lalu kemudian berangkat dengan berjalan kaki. Ya, kalau rumahnya jauh ya pakai sepeda motor atau mobil silakan. Tiap kali putaran rodanya, ya, masya Allah itu kata Nabi dalam hadis yang lain itu, ketika seorang melangkah menuju ke masjid, maka kaki kirinya menjadi penggugur dosa-dosanya. Dan kaki kanannya Allah naikkan derajat kemuliaannya. Ya. Derma caranya kalau pakai sepeda motor, pakai mobil Pak Ustadz. Ya salah satu. Kalau sepeda motor tidak tahu sudah ban depan itu kaki kanan apa kiri terserah sudah. Pokoknya salah satu di antara rodanya berputar, Allah bukan dosa-dosanya. Salah satu ban yang berputar itu Allah naikkan derajat kemuliaannya. Ya. Bahkan Abu Bakar ketika datang ke masjid itu muter, ngeban dulu. Muter, ya. Lalu kemudian masuk ditanya, Mbak Abu Bakar ngapain sih? Rumahmu kan dengan masjid kan dekat, ngapain muter-muter? Kata Nabi, ya, semakin jauh langkah kaki seseorang dari rumahnya menuju masjid, maka semakin banyak pahalanya. Kaki kirinya mengurangi dosa-dosa muka dosa-dosanya, kaki kanan menaikkan derajat kemuliaannya. Maka saya ingin dosa-dosa saya diampuni Allah semakin banyak, derajat kemuliaan saya dinaikkan semakin banyak. Makanya tak cari jalan lebih jauh lagi. Masya Allah, luar biasa ya. Kita ini jalannya sudah jauh, ya, jalannya dekat, ya pancet boy, dente, cul, ya di luar sana nunggu, tak tahu ya. Padahal kata Nabi, salah satu sunnah di antara sunnah yang semuanya di antara Jumat adalah masuk masjid dan sholat tahiyatul masjid. Bahkan Nabi kemudian menegur seorang sahabat datang tiba-tiba toju.
Kata Nabi, apa kamu sudah sholat sunnah 2 rakaat? Belum ya Rasulullah. Ya, berdiri, sholat sunnah 2 rakaat dulu, kata Nabi. Ya, sholat untuk menghargai dan memuliakan masjid. Jamaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian hari Jumat adalah hari di mana mustajab doa, ya. Para ulama berbeda pendapat. Entah itu doa di antara adzan dan iqamah atau kemudian doa di antara khotib duduk di antara 2 khutbahnya, atau kemudian doa di penghujung waktu asar. Dan para ulama lebih banyak menitik beratkan ba'da asar 1 jam di antaranya kurang lebih sebelum sholat maghrib, ya, 1 jam sebelum sholat maghrib. Itu waktu yang paling mustajab di hari Jumat. Jamaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Itulah di antara sunnah-sunnah yang berkaitan dengan sholat Jumat. Mungkin ada hal-hal yang perlu ditanyakan, ada kritik, saran, masukan, baik di materi ini atau di materi yang lain, saya persilakan. Oke, monggo Pak Haji. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya tanyakan itu bagaimana dalam pandangan Islam orang yang membaca salawat lalu diiringi dengan musik. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaan Pak Haji. Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Bagaimana orang membaca sholawat lalu diiringi dengan musik? Pertama, kita bicara musik dulu, ya, musik dulu. Musik dalam pembahasan para ulama, ya, ada yang mengharamkan sama sekali musik, ya, tidak memberikan perkecualiannya. Ada yang kemudian mengharamkan dan memberikan pengecualian musik tertentu, ya. Ada yang kemudian mengambil pertengahan wasatan, ya, pertengahan wasatan, bahwa ada musik yang masuk dalam kategori haram, ada musik dalam kategori mubah, boleh. Masing-masing memiliki argumentasi dalil syar'inya, ya. Kemudian yang kedua adalah sholawat. Sholawat itu adalah bagian dari ibadah, ya. Sholawat itu bagian dari ibadah, di mana kalimat yang sangat mulia dan kemudian rasanya tidak pantas, ya, rasanya tidak pantas kalau kemudian kalimat yang mulia dalam ibadah itu diiringi dengan musik, ya, apalagi kemudian dengan joget, dan hal-hal yang lain, ya. Saya secara pribadi sangat menyayangkan, ya, saya secara pribadi, namanya ijtihad, pendapat orang itu bisa berbeda, ya. Bagaimanapun juga sholawat itu dilakukan, dibaca dengan penuh khusyuk, karena dia adalah ibadah, dia adalah kalimat yang agung, yang mulia. Di dalamnya ada kalimat yang kemudian kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah, maka kemudian tidak mungkin kalimat yang mulia itu dicampur adukan dengan bacaan-bacaan atau diiringi dengan musik-musik dan hal-hal yang lain yang merupakan sesuatu yang bisa mencemari, ya, terkontaminasinya, ya. Ada yang kemudian mengharamkan secara mutlak seperti tadi, ya, musiknya saja sudah haram, apalagi kemudian diiringi dengan sholawat dan musik bersatu, ya. Tidak mungkin menurut mereka suatu hak dan batil dicampur aduk di situ, ya. Ada yang kemudian membolehkan saja. Saya secara pribadi untuk mengiringi sholawat sebaiknya jangan dilakukan, ya. Kenapa demikian? Jamaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Rasa-rasanya ya kurang etis, ya, kurang etis, kurang baik, tidak baik didengar, tidak baik dilihat, dan seterusnya, ya. Kalau ada yang membolehkan atau ada yang merasa fine-fine aja, ya itu kembali kepada pribadi orang atau pendapat masing-masing. Insyaallah gitu Pak Haji, ya.
Ada lagi yang lain? Silakan. Oh ya, saya baca dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya. Oke, saya izinkan. Apabila seseorang mabuk ketika imam masbuk ini ya? Iya, masbuk. Apabila seseorang masbuk ketika imam sudah naik mimbar, apakah langsung duduk ya? Apakah langsung duduk atau harus sholat dahulu? Mengingat mendengarkan khutbah Jumat adalah wajib. Barakallahu fikum, Ustaz, wa iyyakum. Jadi ketika imam sudah naik mimbar, apakah seseorang itu lebih baik duduk dan mendengarkan khutbah Jumat atau dia sholat tahiyatul masjid 2 rakaat terlebih dahulu? Sholat tahiyatul masjid 2 rakaat terlebih dahulu. Dalilnya tadi, Nabi lagi enak-enak berkhutbah, tiba-tiba datang seorang sahabat langsung tujuh. Nabi bertanya, apa anda sudah melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat? Belum ya Rasulullah, kata Nabi. Qum, bangkit, berdiri dan tunaikan sholat 2 rakaat. Dalil ini menunjukkan bahwa melaksanakan sholat penghargaan, penghormatan tahiyatul masjid itu jauh lebih diutamakan. Setelah itu kemudian duduk mendengarkan, ya, duduk mendengarkan. Jadi tinggal dilihat waktunya saja sebenarnya. Kalau waktunya sudah khutbah kedua mau akhir ini, mau berdoa, sebaiknya tidak dilakukan. Karena setelah itu kemudian akan ada iqamat. Kalau sudah iqamat, tidak ada lagi sholat sunnah yang lainnya. Sholat apapun jenisnya, nggak ada lagi yang lainnya. Ya, langsung harus dibatalkan. Kecuali dia mungkin sudah at-tahiyat akhir ya, lanjutkan, lalu kemudian cepat masuk ke barisan softnya. Tapi kalau dia masih 1 rakaat, Allah mau rakaat kedua, Allahu Akbar, batalkan semua sholat sunnahnya, apa saja, ya, termasuk sholat sunat tahiyatul masjid. Insyaallah begitu. Ada lagi yang lain? Silakan. Kalau tidak masuk dia sudah duluan, lalu imam maju, tapi ada jemaah yang mau sholat lagi. Sunnah. Oh, sholat sunnah. Ya. Karena masih banyak. Gimana Pak Ji? Orang itu sudah duduk, ya, sudah sholat sunnah tahiyatul masjid ini. Ya. Lalu imam naik mimbar, lalu kemudian dia sholat sunnah. Oh gitu. Iya. Jamaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kemudian al ilmu qabla al amal. Kata Imam Syafi'i, orang itu harus mengantongi ilmu terdahulu sebelum dia beramal. Karena ilmu itu yang akan menyelamatkan amal kita. Jadi kalau orang beramal tanpa didasari ilmu, ya sama seperti orang buta. Ketika kemudian diberikan penilaian terhadap gajah. 3 orang buta ini, pemahaman dan penjelasan mereka tentang gajah itu tidak universal, parsial. Karena memang mereka buta. Nah, sama dengan orang yang di dalam melakukan berbagai macam ibadah syariat ini, tapi dia nggak tahu ilmunya, ya. Sama seperti montir, ya. Orang dia nggak lulusan STM bagian mesin, ya, sekolahnya SMEA, nggak punya pengalaman juga, nggak pernah ikut-ikut orang bongkar-bongkar masjid, bongkar-bongkar mesin, lalu kemudian sepeda motornya bermasalah, dibongkar sendiri, ya rusak sepeda motornya, dia nggak tahu masalahnya, ya. Sama seperti agama ini. Jadi ketika kemudian orang itu masuk ke masjid, jamaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu Wa Taala, hari Jumat itu tidak ada sholat qobliyah, nggak ada. Yang ada itu adalah sholat tahiyatul masjid, ya. Terus derema caranya, qobliyahnya nggak ada, lakukan ba'diyahnya 4 rakaat kata Nabi. Nabi itu ba'diyahnya 4 rakaat, 2 rakaat di masjid, 2 rakaatnya di rumahnya, ya, 2 rakaatnya di rumahnya. Jadi seimbang, ya. Sholat sunnah rawatib yang mengiringi sholat wajib itu kan ada 10. Qobliyah subuh, rakaatani minal fajri khair minad dunya wa ma fiha, 2 rakaat sebelum sholat fajar, sholat subuh.
jauh lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Orang paling kaya raya sudah ini. Dia miliki semuanya, ya. Secara fisiknya, materinya yang dia nggak punya, tapi secara esensi keutamaan kemuliaannya dia memiliki dunia dan segala isinya. Kemudian 2 rakaat qabliyah duhur, 2 rakaat qabliyah duhur, 2 rakaat qabliyah maghrib, 2 rakaat ba'diyah maghrib, 2 rakaat ba'diyah isya. Ya, saya ulangi, 2 rakaat qabliyah subuh, 2 rakaat qabliyah duhur, 2 rakaat ba'diyah duhur, 2 rakaat ba'diyah maghrib, 2 rakaat ba'diyah isya, 10. Lalu ada hadis sahih menjelaskan siapa yang sholat sunnah, ya, 12 rakaat rutin sehari semalam, kelak akan dibangunkan sebuah istana di surga, kata Nabi. 2 rakaatnya di mana nih? Para ulama mengatakan 2 rakaatnya bisa ditaruh di qobliyah duhur atau ba'diyah duhur. Jadi kalau qobliyah berarti 4 rakaat sebelum sholat duhur, 2 rakaatnya setelah duhur, atau dilakukan atau diletakkan di akhir atau ba'diyahnya, ya. Maka 2 rakaat qobliyah duhur, 4 rakaat ba'diyah duhur. Bagaimana caranya? Caranya sholat sunnah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Rakaatani sholatul laili wan nahari masna masna, kata Nabi. Sholat sunnah siang dan malam, ya, sholat sunnah siang dan malam, kata Nabi, itu adalah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Nah, makanya kemudian orang melaksanakan sholat tarawih 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Saudara hadis Aisyah, sholat Nabi 4 rakaat salam. Nah, itu ya, kalau mau ikuti seperti itu, panjang sholatnya, rukunya sangat panjang, ya, sama dengan sujudnya panjang sekali. Ayat yang dibaca juga panjang sekali. Kalau mau ngikuti itu harus panjang. Kalau nggak panjang nggak usah. Pakai 2 rakaat salam, 2 rakaat salam sesuai dengan keumuman, ya. Karena Nabi melakukan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam itu qaulnya, omongan Nabi oke, sholatul laili wan nahari masna masna. Nabi ngomong, lalu Nabi lakukan, lalu Nabi praktekkan dengan para sahabat. Kalau yang sholat 4 rakaat sekali salam itu, hadis Aisyah, ibunda Aisyah itu, hadis Bukhari itu Nabi melakukannya, fiilnya Nabi lakukan. Tapi kalau Nabi nggak ngomong. Ibunda Aisyah menceritakan, Nabi nggak ngomong. Ibunda Aisyah menceritakan. Maka lebih berat mana? Lebih utama mana? Kalau mau cari utama, lebih utama qaul dan fiil, dua-duanya gabung, omongan Nabi dan prakteknya Nabi, ya. Ya, itu caranya. Tapi kemudian diamalkan semuanya, monggo. Sama-sama hadis sahih. Inti dari hadis sahih itu sama-sama diamalkan. Jangan kemudian thariqatu tarjih, memenangkan dari 2 pendapat yang kelihatan kontradiktif atau berbeda. Harus diamalkan dua-duanya. Sama seperti basmalah, nyaring apa sir, dua-duanya diamalkan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadis dari Abu Hurairah itu. Hadis sahih riwayat Muslim. Hadis yang sahih. Lalu kemudian hadis ya Syria. Kayak sholat di belakang Rasulullah, saya sholat di belakang Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Mereka memulai sholat dengan Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, kalau mau menggunakan thariqatu tarjih, memenangkan pendapat, Syria ini lebih kuat. Karena di belakang Nabi, dia dengar, di belakang Abu Bakar, 4 khalifah dia dengar. Semuanya memulai dengan Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahnya sir. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan tidak baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Tapi dua-duanya hadis sahih, diamalkan semua. Ya, jangan sampai kemudian yang baca bismillah NU ini, yang baca alhamdulillah orang Muhammadiyah ini. Nah, ini beragama dari mana ini? Dapat penjelasan hari dari siapa itu? Enggak ada. Janganlah buat-buat fitnah. Ya, siapa saja boleh memulai dengan baca basmalah nyaring, ya, sir sama-sama sahih, sama-sama diamalkan. Ya. Baik, ada lagi yang lain? Sudah cukup waktunya. Oke, baik. Jazakallah khair atas semua perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila ada penjelasan, ada tutur kata salah khilaf dalam penyampaian.
Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha al-ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.